mau kita selalu berbicara dengan dia. Adalah sifat Tuhan untuk berbicara. Kenapa? Oknum kedua dari Tritunggal disebut apa? The second person of the Holy Trinity is called the Word. Yesus disebut sebagai apa? Firman. Yesus disebut sebagai firman. Jadi penting sekali bagi kita itu mendengarkan suara Tuhan. Ini kan sudah menjadi apa? Syarat mendapat berkat itu kan. Apakah artinya bagi kita sekarang baik-baik mendengar apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan? Artinya baik-baik mendengar, kita mendengar dengan pengertian. Ya, ada orang yang mendengar tapi tidak baik-baik, tidak mengerti. Ada yang didengar, tapi seperti orang bilang ya, masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan, ya seperti begitu ya. Ada orang yang tidak baik-baik dalam mendengar. Ya, ada satu ada satu artikel ya, ada satu artikel yang cukup menarik ya tentang listening well ya, listening well. Jadi di Psychology Central ya, listening dikatakan is a part of our walking hour. Jadi kehidupan kita itu pada saat kita bangun saja kita sudah mulai mendengar berita lah, mendengar suara anak, suara istri, suara suami dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan gampang sekali bagi kita to tune out yang kita dengar itu, lalu kita apa? Kita bungkam suara-suara yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, inilah sebabnya dikatakan understanding why you are not listening well, memahami kenapa Anda tidak mendengar dengan baik, and how to improve your listening skill can open your ears to hear more. Pada saat kita meningkatkan kemampuan kita untuk mendengar dengan baik, maka itu membuka telinga kita untuk mendengar dengan lebih baik. Nah, di zaman kita saat ini seperti gambar ini ya, coba kita lihat gambar ini. Ada orang, mungkin seorang ibu atau seorang kakak berbicara dengan adik atau anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Oh ya, dia bisa saja dia dengar. Oh iya. Oke. Oh iya, betul. Tapi pada saat yang bersamaan dia sedang memegang dia punya apa ya? Dia punya cellphone. Jadi ini tidak mendengar dengan baik. Jadi itu adalah satu fakta yang kita sudah lihat pada zaman sekarang ini ya. Dengan adanya smartphone yang kita miliki, maka kita memiliki begitu banyak distraction. Ya, gampang sekali orang ngobrol di gereja saja masih banyak orang yang begini-begini ya. Yang begini-begini di gereja ya. Jadi bagaimana kita mau mendengarkan ya? Pelajaran kita bukan saja kepada bangsa Israel, tapi bagi kita. Ya, bagi kita. Kalau saya terus terang saja kalau sudah masuk gereja, cellphone itu saya sudah apa ya? Saya sudah off. Banyak orang mau telepon saya. Banyak orang mau telepon saya sudah tidak bisa lagi. Saya langsung mute itu sampai tutup sabat ya. Karena saya tidak mau ada distraction. Saya tidak mau ada distraction. Saya mau mendengarkan betul-betul. Nah, kenapa? Karena bisa saja pada saat kita dengan cellphone kita mendengarkan pengkhotbah, tapi itu cuma sebatas pendengaran. Kita tidak mendengar. Kenapa? Ada apa beda? Nah, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris dibedakanlah antara listening, mendengarkan dengan pengertian, dan hearing. Hearing itu adalah suara yang masuk. Jadi menurut Oxford Dictionary dikatakan ya. Dikatakan oke, mulai saja sebelum kita dengar Oxford dikatakan every day we hear words coming out of people's mouth. Setiap hari kita mendengarkan orang berbicara keluar, kata-kata keluar dari mulut mereka. However, listening to those words, namun demikian mendengarkan perkataan yang keluar itu berbeda dengan hanya mendengar, dengan pendengaran. Jadi listening dibedakan dengan apa? Hearing. Listening dibedakan dengan hearing. Nah, misalnya definisi daripada Oxford Dictionary Kamus Oxford, dikatakan bahwa mendengar itu adalah kita ada suara yang masuk ke dalam telinga. Ya, suara yang dibuat oleh seseorang atau dibuat oleh alat musik, suara yang masuk saja itulah hearing. Tetapi the word listen, tetapi kata listen itu didefinisikan sebagai apa? Kita membuat usaha. Jadi saya bisa saja duduk di mobil, saya nggak mau dengar musik, tapi ya karena ini mobil bus umum ya masuk aja tuh lagunya ke dalam. Tapi itulah hearing. Tapi listening itu Anda membuat usaha. You make an effort to hear something. You are alert and ready. Anda siap siaga dan siap untuk mendengarkan sesuatu. Dengan kata lain,
Listening itu pasif. Sorry. Hearing itu pasif ya, masuk telinga kiri atau ke kanan. Tapi listening itu dengan pengertian mendengar yang baik-baik itu membutuhkan kerja keras, dikatakan oleh Michael Nichols Speetsdy ya, profesor psikologi dan science author ya, yang bukunya berjudul The Lost Art of Listening. Jadi membutuhkan hard work, usaha keras. Itu Anda mendengarkan orang itu nggak bisa Anda papa nanti papa atur semuanya itu ya, oke. Yuk nanti sebentar mama. Bukan begitu. Itu membutuhkan konsentrasi, tidak ada distraction, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan usaha, dan membutuhkan self-restraint. Self-restraint artinya kita mau ngomong aja, kita coba dengarkan orang lain dulu. Nah, kenapa ini penting sekali ya? Kenapa? Oleh sebab ini sudah mulai hilang di art of listening. Mendengarkan dengan usaha, dengan konsentrasi, itu sudah mulai hilang. Kenapa? Ada begitu banyak alasan kenapa. Reasons you do not listen, ya menurut artikel ini. Yaitu kita maunya ngomong tentang diri kita. Fokus kepada diri kita. Ya, fokusnya itu bukan kita berempati dengan orang lain yang punya masalah. Tapi maunya, saya dulu dong. Ide-ide saya dong. Ya. Kita pikir kita memiliki ide yang harus didengar orang lain. Pengalaman yang orang lain harus lebih dulu dengar. Jadi sayanya yang lebih dulu daripada orang lain. Itulah sebabnya kita jadi apa ya? Sukar untuk menjadi pendengar yang baik atau mendengar dengan baik-baik seperti pelajaran sekolah sahabat kita. Kenapa? Karena kita lebih mau berfokus kepada diri kita, apa yang ada dalam pikiran saya, itu yang saya mau omongkan. Ya. Itu yang saya mau omongkan. Dan ada begitu banyak alasan. Tapi ini alasan pertama, you have the urge to tell your story. Kita memiliki selalu kerinduan, kesukaan kalau ngomongnya itu mulai dari kita, bukan dengan orang lain. Dan yang terakhir dikatakan di sini, you think you know what people are thinking. Kita pikir kita mengetahui apa yang sedang ada dalam pikiran orang lain. Nah, cukup menarik. Apa yang didapati oleh para saintis, ya, sosiologis, ya, saintis atau penulis, ya, orang-orang yang suka bikin research, ya. Kita pikir kita kalau ngobrol dengan teman dekat itu, waduh ngobrolnya enak. Tetapi itu bukan deep listening, ya. Anda akan memiliki listening yang betul-betul konsentrasi, bukan dengan teman dekat itu. Tetapi justru kalau Anda berbicara dengan orang asing, orang yang belum Anda kenal. Kenapa? Kalau orang yang sudah kita kenal, orang tua kita, anak kita, adik kakak kita pikir kita sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Apalagi suami istri. Ya. Suami istri kita udah pikir. Jadi kita pikir istri kita ngomong sedikit, kita langsung udah saya udah ngerti, atau Pak udah ngerti. Atau kita mungkin nggak ngomong begitu, tapi dalam pikiran kita seakan-akan kita sudah mengetahui apa yang ada dalam pikiran istri atau suami kita, ya. Jadi tapi menurut saintis itu bukan listening yang sesungguhnya. Listening yang sesungguhnya, mendengarkan yang sesungguhnya dengan konsentrasi, dengan usaha, dengan kerja keras, itu terjadi justru dengan orang yang belum kita kenal betul-betul. Ya, orang-orang asing, ya. Sociology suggests that people actively pay attention to strangers' perspective because they do not know them well. Karena orang asing itu, orang yang baru kita ketemu, itu kita lebih memiliki konsentrasi dengar mereka ngomong, karena kita tidak tahu betul mereka. Ya. Jadi kita lebih konsentrasi, lebih ambil usaha daripada suami atau istri kita. Jadi itulah sebabnya mungkin ya. Itu orang katakan, kenapa kalau sudah menikah, aduh pendeta Rantung dulu waktu saya masih pacaran, waduh kami kalau ngobrol sampai harus dipisahkan oleh hansip, sampai hansip harus pisahkan. Nah, lama ngobrol, tapi begitu kawin, aduh ngobrol itu kalau 1 hari 1 menit itu udah syukur kita bisa ngobrol 1 hari 1 menit. Kenapa? Karena kita pikir itu sudah nggak perlu ngobrol lagi, saya udah tahu apa yang istri saya atau suami saya apa ya. Pikirkan ya, pikirkan. Tapi inilah ya, kita harus sekali lagi terus-menerus memiliki, bukan berarti istri kita harus menjadi orang asing, selalu menjadi orang asing, bukan. Tapi bagaimana caranya kita mengembangkan pada saat kita mendengarkan dengan konsentrasi, tanpa ada distraction, tanpa ada harus ada usaha, ya, harus ada usaha, harus ada pengertian, harus ada pemahaman. Itulah sebabnya pada saat kita mempelajari firman Tuhan, seringkali, tidak selalu ya, seringkali orang udah tahu lah cerita-cerita Alkitab, udah tahu lah, gampang udah.
Firman Tuhan itu udah di kepala gitu, udah di kepala. Tapi belum tentu, saudara. Kenapa? Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita harus berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena bagi saya pribadi, saya sudah tahu sejarah cerita tentang Samuel banyak kan. Tetapi setiap kali saya membaca kisah-kisah di Alkitab, pada saat saya berdoa minta tuntunan Roh Kudus, tidak saja, selalu ada, saudara. Entah dari satu sisi pandangan, entah dari satu kata yang tadinya tidak saya perhatikan, pada saat saya membuka firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus dalam doa yang saya minta, maka saya selalu mendapatkan hal-hal yang baru. Tidak boleh kita kata, oh udah ngerti kita firman Tuhan itu, ya. Kita udah nggak perlu, ya, tidak butuh lagi dan lain sebagainya. Nah, itu masalahnya karena kita berpikir kita sudah tahu seperti ini. You think you know your Bible, but the truth is you do not know your Bible. Ya, you do not know your Bible. Marilah kita melihat bahwa Allah ingin selalu ngobrol dengan kita. Ya, walaupun mungkin kisah Samuel, kisah Abraham, kisah Yakub dan lain sebagainya itu sudah sering kita dengar, tapi percayalah, setiap kali kita membuka Alkitab, kita akan mendapatkan suara-suara Tuhan yang baru dari sudut pandang yang baru dari ayat yang sama Tuhan berikan. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang suka untuk kita berbicara, mendengarkan suaranya, mendengarkan suara Allah. Saya pernah berikan ini ya, kutipan dari A.W. Tozer. Dia katakan apa? The God is not silent. Tuhan kita itu tidak diam. Adalah sifat Tuhan untuk berbicara. Tuhan kita suka berbicara. Kenapa? Karena dia berada dalam satu posisi seperti orang yang masih pacaran. Kita aja yang kita sudah bosan dengan Tuhan. Ya, kita nggak mau lagi pacaran dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau selalu pacaran dengan kita. Dia mau kita selalu berbicara dengan dia. Adalah sifat Tuhan untuk berbicara. Kenapa? Oknum kedua dari Tritunggal disebut apa? The second person of the Holy Trinity is called the Word. Yesus disebut sebagai apa? Firman. Yesus disebut sebagai firman. Jadi penting sekali bagi kita itu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Ada satu kutipan yang saya belum pernah berikan. Ini kutipan ini sudah pernah ya. Tapi ada satu kutipan lagi ya, saya dapat juga dari internet ya. Dikatakan bahwa kedua telinga kita itu kalau kita gabungkan itu akan menjadi bentuk apa? Akan menjadi bentuk hati. When two ears are put side by side. Ketika dua telinga diletakkan berdampingan, itu akan membentuk jantung atau hati ya dengan kata lain. Interestingly, ya, menariknya kata telinga ya, the word ear bahasa Inggrisnya ear, telinga, sits in the middle of the word heart. Okay? Heart. Jadi kata telinga itu dari kata apa ya? Berada di tengah-tengah dari kata hati, heart bahasa Inggrisnya ya. The ear, telinga, is the way to the heart. Jadi telinga kita itu adalah jalan menuju hati. Ya, jalan menuju hati itu apa? Telinga. Jadi kenapa kita jatuh cinta begitu hebat, kita ngobrol? Kenapa? Karena kita memberikan attention kita, perhatian kita untuk mendengarkan. Ya. Sehingga kita dapat mencapai hati pasangan kita atau pacar kita. Ya. The ear is the way to the heart. So if you want someone heart, kalau Anda menginginkan hati seseorang, learn to listen to them. Dengarkanlah mereka. Belajar, fokus ya. Jangan kalau ngobrol dengan orang lalu sampai iya oke ya saya ngerti ya, udah. Itu nggak sopan saudara itu, rude itu ya. Nggak sopan itu. Makanya di rumah kami terus terang kalau makan atau di restoran tidak boleh ada ini. Tidak boleh ada ini di meja makan kami. Terus terang itu peraturan di rumah. Ya, tidak boleh ada. Kenapa? Karena itulah saatnya kita bisa berbicara dengan anggota keluarga kita. Bayangkan kita di restoran, saya sering kali sedih. Orang-orang di restoran masing-masing begini-begini semua di restoran. Padahal mereka ngobrol dengan orang yang lain yang ada di tempat lain. Kenapa tidak ngobrol dengan orang yang ada di samping kita? Tapi itulah ya. If you want someone's heart, learn to listen to them. And if you want God's heart, kalau Anda ingin memiliki seperti Daud, ya, orang dekat di hati Tuhan, listen to him. Dengarkanlah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan suka berfirman. Tuhan suka mendengar. Tuhan suka berbicara. Ya. Itulah sebabnya dalam penciptaan dunia, itu sifat alamiah Allah tadi, kutipan Tozer tadi ya,
Sifat alamiah Allah berbicara, dalam penciptaan dunia berfirmanlah Allah. Dia tidak sedang main pakai tongkat untuk apa. Tidak, dia ngomong. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam pencarian manusia, saat manusia berdosa, dia apa? Allah memanggil manusia dan berfirman kepada manusia, kepada Adam, di manakah engkau? Pada saat manusia ditebus, ya, penebusan manusia. Lukas 9:35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Dengarkanlah Yesus. Jadi Yesus itulah firman. Dan kita memiliki Alkitab. Kita memiliki suara Allah. Ada orang katakan, aduh pendeta, kita rugi, kita tidak seperti orang-orang di zaman Alkitab. Mereka mendengarkan suara Allah, Samuel bisa dengar suara Tuhan berbicara kepadanya. Kita ini, siapa bilang? Kita lebih beruntung daripada Samuel. Kita punya kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara. Ya, suara Allah itu sudah ada dalam kitab suci. Cuman kita nggak pernah mau dengar. Kenapa? Karena kita tidak mau buka kitab suci tersebut. Suara Allah sudah ada melalui kitab suci. 2 Timotius 3:15-6. Ingatlah juga kepada Timotius. Paulus katakan ya. Ingatlah bahwa dari kecil, Timotius ya. Engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. That is the art of listening that we need to have. Itulah sebabnya seni mendengar itu harus kita miliki. Kenapa? Kita tidak mau baca firman Tuhan karena kita maunya, Tuhan saya mau jadi kaya, Tuhan saya mau jadi begini, saya mau begini. Maunya dari saya. Tapi kita tidak mau dengar dari Tuhan yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam apa? Kebenaran. Ya. Ingatlah. Jadi Alkitab itu adalah suara Tuhan. Itulah firman Allah. Allah yang berfirman, Allah yang berbicara. Kalau Anda ingin Allah berbicara saat ini, buka firman Tuhan. Allah berbicara. Oh, tapi nggak ada suaranya. Kalau Anda ingin supaya buka firman Tuhan ada suaranya, Anda baca dengan mulut Anda. Jadi Anda baca dengan suara nyaring, Anda akan mendengar suara Tuhan. Pada saat Anda membuka Alkitab, baca keras-keras, Anda mendengarkan suara Tuhan. Ya. Dan inilah satu hal yang harus kita lihat. Saya terus terang saja ya. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, terus terang saja. Ini saya sudah katakan tadi, research demi research. Kehidupan kita itu semakin baik. Banyak orang katakan, pendeta, saya memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Saya memiliki kecanduan yang dapat saya hilangkan dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan yang menguasai hati dan kehidupan saya. Dan ini kan sudah menjadi apa? Syarat mendapat berkat itu kan. Itu yang tadi kita sudah pelajari kan. Ulangan 28 ayat 1 dan 15 katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari masalah kehidupanmu, mengangkat engkau dari masalah keuanganmu, mengangkat engkau. Anda akan memiliki kedamaian di dalam firman Tuhan. Anda akan diangkat daripada masalah-masalah kehidupan ini. Ya. Tanpa firman Tuhan, kita akan lebih kacau hidup kita. Akan lebih kacau, saudara. Tapi dengan kekuatan firman Tuhan, maka walaupun kita sakit sekalipun, kita dapat memiliki ketenangan, kedamaian, ya, kekuatan untuk mengatasi. Ada orang mungkin dengan penyakitnya, mungkin dia sudah 5-6 bulan saja sudah mungkin beristirahat, ya. Tapi dengan ada kekuatan firman Tuhan, ada yang bisa sampai lebih lama daripada itu. Bisa terjadi. Tuhan yang katakan, dia akan mengangkat engkau. Ya, dalam kasus Israel, mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ini bukan suara pendeta Stephen Rantung, bukan, saudara ya. Ini suara Tuhan yang berbicara. Kutuk akan datang kepada kita. Itulah sebabnya Ulangan 4 ayat 40 katakan apa? Berpeganglah pada ketetapan dan perintah-perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya itulah syaratnya, supaya baik keadaanmu, baik keadaan anak-anakmu yang kemudian. Jadi kita diminta untuk mendengar dan melakukan.
mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ulangan tadi kita sudah baca, Ulangan 28:1. Mendengarkan dan melakukan. Itu juga dituliskan di dalam Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15:26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini bukan hanya di perjanjian lama, saudara. Ya, bukan hanya perjanjian lama. Dalam kitab Lukas, mendengar dan melakukan juga disebutkan. Lukas 11:28. Tetapi Yesus berkata apa? Yang berbahagia, orang yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dan yang memeliharanya. Saat Allah berbicara untuk keadaan yang baik bagi manusia. Keadaan yang baik bagi manusia. Kenapa? Seperti ayat-ayat ini, kita diberikan berkat pada saat kita mendengarkan dan melakukan firman Allah. Kita diberikan berkat. Mungkin Anda katakan, wah itu betul juga pendeta itu. Saya lihat orang-orang itu ya, orang-orang yang makmur, kaya, dan lain sebagainya itu mendapatkan. Oke, mungkin ya dari segi satu sisi seperti kita lihat, kita bacaan kita, berkat-berkat itu juga dapat merujuk kepada kesuksesan. Tetapi sekali lagi bukan supaya kita menjadi kaya dan lain sebagainya, itu menjadi tujuan kita. Kenapa? Karena tujuan Tuhan untuk memberikan berkat itu bukan supaya orang Israel itu diangkat dan mereka lain menjadi fokus. Kita sudah pelajari tadi. Ulangan 28 ayat 1, ayat 10, ayat 13, mereka diangkat supaya Tuhan yang mengangkat mereka itu yang dikenal, ya. Supaya Tuhan yang dikenal, bukan supaya saya yang dikenal, ya, karena saya punya kemampuan berpikir, karena kemampuan keuangan saya dan lain sebagainya, bukan. Supaya Tuhan yang dikenal. Jadi tujuan diberikan berkat juga selain supaya Tuhan dikenal. Poin berikutnya, kita mendapat berkat Tuhan supaya kita menjadi saluran berkat Tuhan. Pada saat janji diberikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, seperti Ulangan 28 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau kita, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, mungkin Anda pikir, wah ya pendeta Rantung atau yang di Amerika sudah mendapat berkat. Oke, mungkin jika Anda berpikir demikian, tentu saja kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Tapi marilah berkat-berkat tersebut bukan untuk supaya kita menjadi fokus daripada berkat tersebut. Tapi pada saat kita menerima berkat, yang menjadi fokus adalah pemberi berkat. The giver, bukannya the gift itu sendiri. Dan bukan itu saja. Bukan hanya pada saat kita diberkati, fokus itu kepada yang memberkati. Tetapi pada saat kita diberkati, marilah kita juga menjadi apa? Menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya pelajaran kita pada saat ini ya, pada saat kita mendengarkan baik-baik dan membawa kita untuk mendapatkan berkat-berkat surga. Pada saat itu juga kita dapat menjadi saluran berkat surga kepada orang lain. Saya bawa ini dalam nama Yesus.